Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Eh, Kami dari kelompok yang beranggotakan saya sendiri, Hari Akbar Santosa, kemudian Muhammad Akbar Aka Ramadan, dan Argon Bayu Saputro akan menjelaskan tentang hasil diskusi kami. Nah, pertama ada permasalahan kondisi existing. Yang pertama ada profil dari perusahaan yang telah kami pilih sendiri, yaitu PT Gudang Garam Tbk. PT Gudang Garam Tbk adalah salah satu industri rokok terkemuka di tanah air yang telah berdiri sejak tahun 1958 di Kota Kediri, Jawa Timur. Hingga kini, Gudang Garam sudah terkenal luas baik di dalam negeri maupun mancanegara sebagai penghasil rokok kretek berkualitas tinggi. Produk Gudang Garam bisa ditemukan dalam berbagai variasi, mulai dari sigaret kretek, kretek klobot atau SKL, sigaret kretek kelinting tangan (SKT), hingga sigaret kelinting mesin atau SKM. Keberadaan PT Gudang Garam Tbk dengan ribuan karyawan mendapat perhatian serius dari pemerintah setempat. Di tengah merebaknya COVID-19, perusahaan rokok terbesar di Indonesia itu diwajibkan melaksanakan protokol kesehatan pencegahan penularan virus dengan nama COVID-19 kepada ribuan karyawannya. Protokol pencegahan yang wajib dipatuhi manajemen Gudang Garam tersebut selama kondisi darurat ini yaitu wajib mengenakan cairan hand sanitizer, baju kerja yang aman, dan thermal gun, serta menginstruksikan jaga jarak aman antara karyawan tersebut. Selanjutnya, selain mengeluarkan protokol kesehatan pencegahan penularan COVID-19, pemerintah pusat juga melakukan PSBB, di mana PSBB adalah kegiatan PSBB atau pembatasan sosial berskala besar adalah kegiatan tertentu dalam kegiatan tertentu penduduk dalam suatu wilayah yang diduga terinfeksi coronavirus atau COVID-19 sedemikian rupa untuk mencegah kemungkinan penyebarannya. Berdasarkan Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 21 Tahun 2020, PSBB dilakukan selama masa inkubasi terpanjang, yaitu 14 hari. Jika masih terdapat bukti penyebaran berupa adanya kasus baru, dapat diperpanjang dalam masa 14 hari sejak ditemukan kasus terakhir. Nah, berikut ini kegiatan dan aktivitas apa saja yang dibatasi dalam PSBB ini. Yang pertama ada aktivitas dan kegiatan persekolahan dan tempat kerja, di mana kegiatan-kegiatan di sekolah maupun di tempat kerja dibatasi, di mana sekolah belajar di rumah dan dunia kerja bekerja di rumah atau work from home. Selanjutnya, yang kedua ada aktivitas dan kegiatan ibadah dan keagamaan. Itu pembatasan kegiatan-kegiatan ibadah atau keagamaan, misalnya pembatasan kegiatan sholat berjamaah di masjid, yaitu dibatasi atau diatur jaraknya antar jamaah. Selanjutnya, aktivitas dan kegiatan di tempat dan fasilitas umum. Nah, dalam poin 3 ini misalnya itu orang-orang yang menggunakan aktivitas umum seperti halte bis. Nah, di halte bis itu diberlakukan jarak antar warga tersebut. Misalnya 1 meter agar tidak kontak langsung dengan sesamanya. Selanjutnya, aktivitas dan kegiatan operasional transportasi umum. Nah, dalam poin 4 juga sama, kegiatan di angkutan umum diberlakukan pembatasan jarak antar penumpangnya agar tidak kontak secara dekat. Selanjutnya, aktivitas kegiatan sosial, yaitu pembatasan kegiatan-kegiatan berkerumun lebih dari 5-7 orang itu tidak diperbolehkan. Dan yang terakhir, aktivitas dan kegiatan lain yang termasuk dalam pertahanan dan keamanan umum. Baik, selanjutnya mapping rantai PT Gudang Garam ini bisa dilihat seperti pada gambar.
Selanjutnya, identifikasi dan analisis terhadap resiko yang dihadapi oleh PT Gudang Garam. Ada 3 poin. Untuk poin yang pertama, dikarenakan kondisi pada saat ini sedang diberlakukannya PSBB atau pemberantasan sosial berskala besar, yaitu program pemerintah untuk membatasi kegiatan di luar rumah demi memutuskannya rantai penyebaran virus COVID-19 ini. Tak hanya itu, penutupan pertokoan di sejumlah daerah juga berlaku. Ini tentu sangat mempengaruhi jumlah permintaan pasar yang semakin menurun. Penyebabnya ialah sulitnya mendistribusikan produk karena sebagian toko-toko ditutup dan akses jalan pun ditutup. Poin yang kedua, selain sulitnya dalam pendistribusian produk, bahan baku produk berupa tembakau yang didapat dari petani tembakau juga tidak bisa diantar ke gudang dikarenakan penutupan akses transportasi. Akibat dari jumlah permintaan yang terus menurun, pendapatan perusahaan juga akan semakin menurun. Sementara pegawai yang bekerja masih tetap sama banyak. Selanjutnya, identifikasi mitigasi risiko yang dapat dilakukan oleh PT Gudang Garam. Ada 3 poin juga. Poin yang pertama, meminta kebijakan pemerintah daerah atau pemerintah pusat untuk mengizinkan pendistribusian produk ke toko-toko yang masih buka dan pengiriman bahan baku produk berupa tembakau dari dalam maupun luar kota dengan menerapkannya protokol kesehatan pencegahan penularan COVID-19. Misalnya, menggunakan APD atau alat pelindungan diri, bisa berupa masker, sarung tangan, dan pakaian khusus. Selanjutnya, karena pendapatan menurun yang diakibatkan distribusi produk sulit dilakukan dan harus tetap membayar gaji pekerja yang jumlahnya tetap sama. Perusahaan harus mengurangi pekerja dengan melakukan pemutusan hubungan pekerja atau bisa disingkat sebagai PHK pada pekerja yang memiliki kinerja yang kurang baik. Selanjutnya, memberlakukannya program work from home untuk para pekerja yang bisa dikerjakan di rumah. Misalnya, pekerja yang bekerja menggunakan laptop. Pekerja tersebut bisa melakukan pekerjaannya di rumah dan tidak perlu datang ke kantor. Tetapi tidak berlaku untuk para pekerja seperti operator produksi yang harus bekerja di tempat. Selanjutnya, usulan kepada pemerintah ada 3 poin. Yang pertama, mengizinkan pendistribusian produk ke toko-toko yang masih buka atau pengiriman bahan baku produk dari dalam maupun luar kota dengan menerapkannya protokol kesehatan pencegahan penularan COVID-19 ini. Misalnya bisa menggunakan APD, alat perlindungan diri, atau berupa masker, sarung tangan, dan pakaian-pakaian khusus. Selanjutnya, memberikan subsidi untuk pemakaian listrik, air, dan internet untuk perusahaan-perusahaan swasta. Selanjutnya, memberikan intensif berupa sembako atau uang tunai atau lapangan pekerjaan bagi pekerja yang terkena pemutusan hubungan kerja atau PHK. Baik, mungkin sekian presentasi dari kelompok kami. Kurang lebihnya kami mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.